Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, teman kecil Chu Feng, aku memiliki metode yang dapat meningkatkan kultivasi kamu untuk periode waktu singkat. Dari yang sebelumnya setengah kaisar bela diri peringkat 8, kamu akan menjadi setengah kaisar bela diri peringkat 9. Metode ini bergantung pada pil obat era kuno. Meskipun ini hanya efektif untuk setengah marsial kaisar, tapi kebetulan juga sangat cocok untuk kamu gunakan, kata Duan Jidao kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Hong Qiang bertanya dengan cemas. Pil obat, apakah itu ada efek sampingnya? Tanya Hong Qiang. Karena bagaimanapun, Hong Qiang juga seorang spiritualis dunia. Dia tahu bahwa pil obat yang mampu meningkatkan kultivasi seseorang, itu pada umumnya akan memiliki efek samping yang sangat besar yang menyertai mereka. Ini terutama berlaku untuk seseorang yang berkultivasi seperti Chu Feng. Jika ada pil obat yang mampu meningkatkan kultivasinya satu tingkat, maka rasa sakit dari serangan balasan atau efek samping pasti akan sangat menakutkan. Sebelum mengambil pil obat itu, orang harus terlebih dahulu mengatur pembentukan formasi. Ketika pembentukan formasi itu digunakan bersama pil obat, maka tidak akan ada efek samping, ucap Duan Jidao menjelaskan. Senior Duan, Chu Feng bersedia mencobanya, kata Chu Feng. Chu Feng saat ini berada di peringkat 8 Half Martial Emperor. Dengan mengandalkan kekuatan guntur ilahi, ia mampu meningkatkan kultivasi dengan 2 tingkat untuk menjadi peringkat 1 Kaisar Marsial. Selain itu, ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Karena itulah, ia mampu bertarung melawan peringkat 2 Kaisar bela diri. Namun jika dia mampu meningkatkan kultivasinya ke peringkat 9 Half Martial Emperor, dari peringkat 8 Half Martial Emperor dengan menggunakan pil obat yang Duan Jidao bicarakan, bahkan jika itu hanya sementara, dia pasti mampu melawan peringkat 3 Kaisar bela diri sendirian. Meskipun peringkat 3 Kaisar Marsial adalah eksistensi yang sangat kuat di tanah suci martialisme, tapi mereka sudah jelas bukan yang terkuat. Namun demikian, mereka juga sudah jelas tidak lemah. Setelah semua, kepala klan dari 4 klan kekaisaran besar dan kepala klan balap naga monstrous Yao Jiao Guang, semuanya berada di peringkat 3 kaisar marsial. Baiklah, waktu tidak bisa menunggu. Mari berangkat ke klan kekaisaran Simen segera. Aku akan mengajari kamu cara menggunakan pil obat dalam perjalanan ke sana, kata Duan Jidao. Baiklah, kita akan lakukan seperti yang disarankan Duan Senior, balas Chu Feng sambil mengangguk. Para prajurit dari balap naga monstrous raja, dengarkan. Kita akan berangkat menuju klan kekaisaran Simen. Yao Jiao Guang berteriak. Kemudian, 8 naga besar mulai membuka jalan menuju klan kekaisaran Simen. Chu Feng dan para ahli dari lembah tersembunyi dunia, semuanya duduk di atas 8 naga besar itu. Mereka dengan cepat melakukan perjalanan ke klan kekaisaran Simen. Chu Feng, ini adalah pil obat era kuno, ucap Duan Jidao. Dalam perjalanan ke sana, Duan Jidao mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Setelah melihat pil obat di tangan Duan Jidao, dan mata Chu Feng bersinar. Meskipun pil obat berwarna hitam di sekitar dan tidak menyerupai sesuatu yang istimewa, serta tidak terlihat dan bahkan menyerupai bola tanah, tapi hati Chu Feng sangat bersemangat saat dia melihat pil obat itu. Energi alam yang terkandung dalam pil obat ini, itu telah mencapai tingkat yang tak terduga. Senior, di mana kamu mendapatkan pil obat ini? Tanya Chu Feng. Pil obat ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Huang. Yang aku tahu adalah, bahwa itu dari era kuno. Aku sendiri tidak tahu asalnya, kata Duan Jidao. Apakah ada lagi pil obat semacam ini? Tanya Chu Feng. Ketika aku mendapatkannya, aku hanya memiliki 2 saja. Aku menggunakan satu sebagai eksperimen, dan itu untuk membantu salah satu klan aku.
Saat ini, pil obat ini adalah satu-satunya yang tersisa, kata Duan Jidao. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa kasihan di hatinya. Chu Feng, yakinlah, klan aku itu memiliki bakat yang jauh lebih rendah dari milik kamu. Pada saat itu, dia kebetulan menjadi setengah kaisar bela diri peringkat 8 juga. Setelah ia menggunakan pil obat, kultivasinya bertahan selama 1,5 bulan. Selain itu, ia sama sekali tidak menerima efek samping atau reaksi apapun. Dengan demikian, kamu dapat menggunakan pil obat ini tanpa khawatir, lanjut Duan Jidao. Terima kasih senior, ucap Chu Feng sambil menerima pil obat itu. Dia langsung membuka mulutnya, dan melemparkan pil obat itu ke dalam mulutnya. Dan kemudian, dia menelannya. Teman kecil Chu Feng, cepat muntahkan, seru Duan Jidao. Duan Jidao sangat terkejut dengan adegan ini. Meskipun pil obat era kuno itu tidak memiliki efek samping, tapi itu harus digunakan bersamaan dengan pembentukan formasi khusus. Langsung menelannya seperti yang dia lakukan barusan, maka itu sama saja dengan merayu kematian. Jadi pada saat itu, bukan hanya Duan Jidao yang terkejut, bahkan Hong Qiang, Yin Gongfu, Yao Jiao Guang, Jiang Wuxiang, dan juga yang lainnya, semuanya sangat ketakutan dengan tindakan Chu Feng. Mereka buru-buru tiba di depan Chu Feng, itu untuk melihat apakah mereka dapat membantunya dengan apapun. Bas-bas. Tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng benar-benar mulai berkilau samar. Segera, aura Chu Feng mulai melonjak. Dari peringkat 8 Half Martial Emperor, auranya sekarang berada di peringkat 9 Half Martial Emperor. Teman kecil Chu Feng, kamu, seru Duan Jidao. Melihat perubahan seperti itu terjadi pada Chu Feng, bahkan ekspresi Duan Jidao mengambil perubahan besar. Ketidakpercayaan memenuhi tatapannya, dan bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Berhasil. Dia benar-benar berhasil dengan cepat. Seru mereka. Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga telah berhasil meningkatkan kultivasinya, orang banyak akhirnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, senyum kegembiraan muncul di wajah mereka. Tidak, situasi kondisi teman kecil Chu Feng salah, seru Duan Jidao. Namun anehnya, ekspresi kaget pada Duan Jidao tidak berkurang, dan malah meningkat. Salah, Tuan Duan, apanya yang salah? Tanya Yin Gongfu. Mendengar Duan Jidao mengatakan kata-kata itu, Yin Gongfu dan yang lainnya mulai panik lagi. Hanya saja, tidak ada dari mereka yang tahu persis apa yang salah dengan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng belum meminjam kekuatan pil obat itu untuk sementara meningkatkan kultivasinya. Tapi sebaliknya, ia telah menghaluskan pil obat tersebut, dan meningkatkan kultivasinya secara permanen. Apa? Seru mereka semua. Mendengar kata-kata itu, semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, dan kemudian mulai melihatnya lagi. Ketika mereka melihatnya lagi, mereka menjadi lebih terkejut lagi. Alasan untuk itu adalah, karena aura Chu Feng sangat stabil, dan bahkan sama sekali tidak menyerupai aura seseorang yang telah memperoleh kekuatan sementara setelah menggunakan pil obat itu. Justru sebaliknya, itu muncul lebih seperti kekuatannya sendiri. Senior Duan, terima kasih untuk pil obat ini, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng membuka matanya. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia menggenggam tinjunya, dan membungkuk pada Duan Jidao. Dia sangat berterima kasih kepada Duan Jidao, justru karena pil obat Duan Jidao lah, dia berhasil meningkatkan kultivasinya ke peringkat 9,5 kaisar bela diri. Pada saat yang sama, Chu Feng merasa kasihan. Jika kedua pil obat era kuno masih ada, bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke kaisar bela diri, itu juga akan membangun landasan yang bagus untuk terobosan masa depannya. Chu Feng, kamu benar-benar berhasil mencapai terobosan dengan menggunakan pil obat itu. Seru mereka semua. Yao Jiao Guang dan yang lainnya, semuanya melihat ke arah Chu Feng dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Senior, aku sebenarnya memiliki garis keturunan khusus. Tapi sayangnya, aku tidak tahu garis keturunan seperti apa yang aku miliki ini. Namun demikian,
Ada satu hal yang pasti, yaitu garis keturunan aku sangat mirip dengan garis keturunan imperial. Selama aku memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, aku akan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi aku. Pil obat yang diberikan Duan Senior kepada aku sebelumnya, itu mengandung energi alam yang sangat padat. Dengan begitu, aku dapat meningkatkan kultivasi aku pada tingkat tertentu, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan dia berbicara kebenaran kepada orang banyak. Tapi kan, bahkan untuk Imperial Bloodline sekalipun, mereka hanya akan dapat memperbaiki sejumlah sumber daya kultivasi. Mereka tidak dapat memperbaiki semua sumber daya kultivasi yang diberikan kepada mereka. Pil obat itu sudah jelas bukan sesuatu dalam kriteria sumber daya kultivasi, yang dapat disempurnakan oleh Imperial Bloodline, kata Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang adalah pemilik garis darah kekaisaran. Dengan demikian, dia tahu karakteristik dari Bloodline Imperial. Sementara itu seperti yang dikatakan Chu Feng, dan mereka yang memiliki Imperial Bloodline mampu memperbaiki sumber daya kultivasi untuk meningkatkan kultivasi mereka, dan ada banyak juga batasannya. Garis keturunan Chu Feng hanya jauh lebih menakutkan daripada garis keturunan imperial. Dapat dikatakan bahwa, mereka berdua tidak ada bandingannya. Jika itu Wuxiang atau aku, itu memang tidak mungkin untuk dicapai. Namun dengan kekuatan garis keturunan teman kecil Chu Feng, itu malah mampu melakukan hal ini. Terlebih lagi, dia telah menyelesaikannya, ucap Duan Jidao. Pada saat itu, Duan Jidao menjadi jauh lebih tenang. Setelah semua, dia tahu betul bahwa garis keturunan Chu Feng adalah semacam garis keturunan yang berada di atas garis keturunan imperial. Karena faktanya bahwa orang-orang dari Tanah Suci Martialism tidak mampu mendapatkan garis keturunan semacam ini, maka mereka secara alami tidak akan tahu tentang betapa menakutkannya garis keturunan itu. Inilah sebabnya mereka akan bereaksi dengan kaget, dan juga tidak percaya. Namun demikian, Duan Jidao sudah mulai secara bertahap menerima kekuatan Chu Feng. Alasan mengapa orang tidak mampu memahami banyak hal adalah, karena hal-hal itu melampaui jangkauan pemahaman mereka. Di dunia ini, ada banyak hal yang melampaui jangkauan pemahaman seseorang. Di antara mereka ada kekuatan lain. Teman kecil Chu Feng, tidak heran kamu semengejutkan ini. Ternyata kamu benar-benar memiliki garis keturunan warisan yang menakutkan. Bloodline warisan kamu benar-benar sesuatu yang kami merasa sangat iri, kata Yao Jiao Guang dengan ekspresi iri dan kekaguman. Sebagai King Dragon Monstrous Beast, Yao Jiao Guang juga seseorang yang memiliki garis keturunan binatang buas yang sangat kuat. Dia telah berpikir sepanjang waktu, bahwa garis keturunan warisannya tidak kalah dengan garis darah imperial dari 4 kekaisaran besar. Dan bahkan, dia percaya garis keturunan bawaannya lebih kuat daripada garis keturunan kekaisaran. Namun jika dia membandingkan garis keturunan yang diwarisi dengan garis keturunan yang diwarisi Chu Feng, itu akan jauh lebih rendah. Semakin kuat garis keturunan seseorang, maka semakin kuat tubuh seseorang untuk dapat menahan garis darah tersebut. Selain itu, seseorang tidak akan bisa memahami kekuatan garis keturunan seseorang, dan juga tidak akan bisa melepaskan kekuatan garis keturunan seseorang. Namun demikian, teman kecil Chu Feng memiliki kedua hal ini. Jadi, bahkan jika orang-orang iri padanya, bahkan masih tidak mungkin bagi siapapun bagi orang biasa untuk mencapai apa yang dimilikinya, kata Duan Jidao. Itu memang benar, ucap Yao Jiao Guang sambil mengangguk berulang kali. Kemudian, dia melihat ke arah klan Kekaisaran Simen dan berkata dengan senyum berseri-seri. Untuk 4 klan Kekaisaran besar yang menjadikan teman kecil Chu Feng musuh mereka benar-benar membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri, ucap Yao Jiao Guang. Di dalam kota besar klan Kekaisaran Simen. Kota itu dibentengi dengan sangat baik, dan itu hanyalah sebuah benteng yang sangat besar. Bukan hanya pasukan klan Kekaisaran Simen yang dikumpulkan di benteng ini. Tentara klan Imperial Nangong, klan Dongfang Imperial, dan Beitang Imperial klan juga ditempatkan di sini. Selain itu, bukan hanya tentara elit dari 4 klan Kekaisaran besar yang ditempatkan di sini.
Namun sebaliknya, semua kekuatan pertempuran dari 4 klan kekaisaran besar ditempatkan di sini. Di pusat kota, generasi muda 4 klan kekaisaran besar semuanya berkumpul di sini. Mereka disembunyikan di lokasi teraman. Di luar kota, para elit 4 klan kekaisaran besar berada dalam formasi besar menunggu kedatangan Chu Feng. Tidak hanya 4 ketua klan yang hadir, tapi ada juga total 13 dari 4 tetua agung yang hadir. Saat ini, 4 klan kekaisaran besar telah mengumpulkan pasukan mereka di klan kekaisaran Simen. Hal ini menyebabkan markas dari 3 klan imperial lainnya menjadi kota kosong. Mereka telah mengabaikan kota mereka sendiri, dan mengumpulkan semua anggota klan mereka di sini hanya demi melakukan pertempuran terakhir mereka melawan Chu Feng. Dari sini dapat dilihat, bagaimana tekad 4 klan kekaisaran besar untuk menghilangkan Chu Feng. Bahkan mereka bertekad untuk berhasil, atau mati saat mencoba. Pada saat itu, di tembok kota klan kekaisaran Simen, di belakang formasi besar yang telah disiapkan untuk menunggu kedatangan Chu Feng, itu tergantung banyak orang dari Gunung Qianwu. Tidak hanya ada banyak tetua dan murid, bahkan Bai Li Xuankong, Dugu Xingfeng, dan yang lainnya juga tergantung di dinding. Namun tanpa diragukan lagi, mereka semua adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng. Untungnya, mereka hanya digantung di dinding, dan tidak terluka. Ini berarti bahwa 4 klan kekaisaran besar tidak menyiksa mereka. Ini berarti bahwa mereka masih memiliki semacam hati nurani. Tentu saja, ini juga bisa berarti bahwa 4 klan kekaisaran besar tidak menyiksa orang-orang dari Gunung Qianwu demi citra mereka sendiri. Tapi bagi Bai Li Xuankong dan yang lainnya, ini adalah hal yang sangat memalukan. Namun pada saat itu, yang mereka khawatirkan bukanlah wajah mereka. Tapi sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Mereka benar-benar tidak ingin melibatkan Chu Feng, dan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Aku benar-benar tidak akan pernah menduga, bahwa orang yang telah membantu Chu Feng sepanjang waktu, sebenarnya adalah leluhur Qianwu Mountain. Benar sekali. Aku juga tidak pernah berharap, leluhur Qianwu Mountain menjadi sekuat ini. Dia benar-benar mampu bertarung melawan 4 klan Imperial Clan Chiefs sendirian. Jika bukan karena faktanya bahwa mereka telah menyinggung 4 klan kekaisaran besar, maka dengan kekuatannya dan bakat besar Chu Feng, Gunung Qianwu pasti akan menjadi kepala 9 kekuatan, ucap kerumunan. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di luar benteng kekaisaran Simen. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan. Mereka mendiskusikan masalah ini dengan semangat, itu ketika mereka melihat ke Bai Li Xuankong dan yang lainnya yang digantung di atas tembok kota. 4 klan kekaisaran besar, mereka tampaknya telah mengumpulkan semua kekuatan pertempuran mereka di sini. Tampaknya mereka berencana mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Chu Feng. Bukankah mereka mengatakan bahwa Immortal berambut salju sudah mengeluarkan berita, bahwa dia tidak akan lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan dendam antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar? Tanpa bantuannya, bukankah pihak Chu Feng akan menjadi sangat lemah? Apakah benar-benar ada kebutuhan bagi 4 klan kekaisaran besar, untuk mengerahkan disposisi kekuatan yang begitu besar seperti ini? Kamu tidak mengerti. Saat itu, di dataran Gongba, bukan hanya Immortal yang berambut salju dan Immortal Kompas yang membantu Chu Feng. Bukankah pada akhirnya Chu Feng diselamatkan oleh pria misterius? Itu benar, anak yang bernama Chu Feng itu memiliki bakat luar biasa. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat dari generasi muda di Tanah Suci Martialism. Meskipun ada banyak orang yang memandangnya sebagai duri, tapi ada juga banyak orang yang mengagumi dan menganggapnya sangat tinggi. Mungkin ada ahli yang akan datang untuk menyelamatkan Chu Feng lagi hari ini. Dalam hal itu, keputusan For Great Imperial Clan untuk mengerahkan kekuatan sebesar itu untuk Chu Feng sangatlah wajar. Tentu saja, seru kerumunan. Laku tiba-tiba saja, seseorang bertanya. Coba katakan, apakah kalian semua berpikir kalau Chu Feng akan datang atau tidak? Tentu saja tidak. Jika Chu Feng datang ke sini, dia akan membuang hidupnya.
Namun dengan bakatnya, dia cepat atau lambat akan membuat 4 klan kekaisaran besar menyesali tindakan mereka. Bahkan menjadi seorang tuan, itu tidak akan mustahil baginya. Daripada membuang nyawanya, bukankah lebih baik dia menunggu sampai hari, di mana ketika dia bisa muncul dalam kekuasaan untuk mendapatkan balas dendam? Seseorang berkata dengan sangat serius. Itu kan pendapatmu. Chu Feng sendiri bukanlah kamu. Aku merasa bahwa dia pasti akan datang, kata seorang pria yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut. Bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng pasti akan datang? Memangnya siapa kamu, Chu Feng? Balas orang itu. Melihat pria yang mengenakan topi bambu kerucut mengucapkan kata-kata itu dengan sangat yakin, orang-orang di sekitarnya meliriknya dengan pandangan menghina. Mereka tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Kamu semua tidak tahu berapa banyak orang yang benar dan setia kepada Chu Feng. Jadi, yang terbaik adalah kamu semua tidak memproyeksikan ideologi kotor kamu sendiri kepada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena kalian semua tidak memenuhi syarat, kata pria bertopi bambu kerucut itu. Kamu benar-benar berani menghina kami. Apakah kamu minta dipukuli? Mendengar kata-kata itu, banyak orang di sekitarnya menjadi marah. Ketika mereka berbicara, mereka mengeluarkan senjata dan siap untuk menyerang pria yang mengenakan topi bambu kerucut. Bas-bas. Tapi tepat pada saat itu, aura penindasan segera tersapu. Segera, orang-orang itu berdiri di sana tanpa bergerak, dan seolah-olah mereka ketakutan. Kami minta maaf, ucap orang-orang yang ribut itu. Kemudian, orang-orang itu mulai meminta maaf berulang kali sambil mundur dari pria yang mengenakan topi bambu kerucut. Mereka sangat ketakutan, sehingga keringat dingin menutupi tubuh mereka. Alasan untuk itu adalah, karena aura yang dilepaskan orang yang memakai topi bambu berbentuk kerucut adalah milik seorang kaisar bela diri. Adapun bagu kaisar marsial, mereka tidak ada yang orang-orang berani memprovokasi. Meskipun ada banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan pria yang mengenakan topi bambu kerucut, dan berpikir bahwa Chu Feng pasti akan datang. Karena dia adalah orang yang benar dan setia, maka sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng pasti tidak datang. Setelah semua, dengan keadaan seperti sekarang, jika Chu Feng benar-benar datang, maka dia benar-benar akan mencari mati. Meskipun ini adalah apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka, tapi mereka semua berharap agar Chu Feng datang. Kalau tidak, mereka akan melakukan perjalanan ke klan kekaisaran Simen tanpa imbalan. Mereka semua datang ke sini demi melihat penampilan sebenarnya Chu Feng, serta pertempuran besarnya melawan 4 klan kekaisaran besar. Mengaum. Tepat pada saat itu, sebuah raungan tiba-tiba saja terdengar. Ketika deru itu terdengar, tubuh kerumunan semua mulai bergetar. Bahkan ruang itu sendiri mulai bergetar hebat. Apa itu? Seru kerumunan. Pada saat itu, banyak orang sangat ketakutan. Alasan untuk itu adalah, karena raungan dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Raungan itu sangat menakutkan, sehingga mereka mulai menggigil ketakutan. Mengaum. Pada saat itu, raungan lain juga terdengar. Kemudian, kerumunan menemukan bahwa monster besar telah muncul di cakrawala yang jauh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.